Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat dan terus bersemangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Natal terasa semakin dekat. Saya percaya bahwa semua ingin merayakan dengan penuh sukacita. Namun kali ini saya tidak ingin sharing mengenai Natal, makna Natal, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Natal. Namun hanya ingin membicarakan tentang satu nama, yaitu nama Yesus sendiri secara pribadi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa selain mengajar dan melakukan berbagai mukjizat, ternyata Yesus pernah berdoa bagi kita semua kepada Bapa secara luar biasa. Dan bagi saya pribadi, doa tersebut merupakan obrolan yang eksklusif dan sangat intim antara Yesus, Sang Anak, dengan Bapanya. Saya himbau setelah ini agar Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca dan merenungkan kitab Yohanes pasal 17 secara utuh dengan judul perikop Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan murid-murid itu termasuk kita. Nah, pada kesempatan ini, saya sudah menyiapkan ringkasan seluruh pasal 17 tersebut yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Demikian. Dalam doa itu Yesus minta kepada Bapa untuk mempermuliakannya agar Yesus juga mempermuliakan Bapa. Bapa telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya, yaitu kita semua ini yang telah ditebusnya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa kita mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sendiri yang telah diutus Bapa. Demikian kata Yesus. Yesus telah mempermuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapa untuk dikerjakannya dengan ungkapan yang sangat kita kenal, tetelestai, yang artinya sudah selesai atau mission accomplished. Kemudian Yesus berkata bahwa dia telah menyatakan jati diri Bapa kepada kita semua, yaitu orang-orang yang telah diberikan oleh Bapa sendiri kepada Yesus, dan dikatakannya bahwa kita semua telah menuruti firman. Sekarang kita tahu bahwa semua yang Bapa berikan kepada Yesus berasal dari Bapa. Kita juga tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh datang dari Bapa, dan kita percaya bahwa Bapa lah yang mengutus Yesus untuk datang kepada kita. Yesus berdoa bukan untuk dunia, melainkan untuk kita yang adalah milik Bapa. Dan segala milik Yesus adalah milik Bapa di surga, dan milik Bapa adalah milik Yesus juga. Dan Yesus telah dipermuliakan di dalam kita semua. Yesus tidak lagi ada di dalam dunia, namun kita masih ada di dalam dunia. Dan Yesus datang kepada Bapa yang kudus agar Bapa memelihara kita di dalam namanya, supaya kita menjadi satu sama seperti Yesus dengan Bapa. Yesus telah memberikan firman kepada kita, namun dunia membenci kita, sebab kita bukan berasal dari dunia, sama seperti Yesus yang bukan berasal dari dunia. Yesus tidak meminta kepada Bapa agar Bapa mengambil kita dari dunia ini, namun untuk melindungi kita di tempat ini dari segala yang jahat. Yesus menguduskan dirinya sendiri bagi kita agar kita pun dikuduskan dalam kebenaran, supaya Yesus dan semua orang menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Demikian juga kita di dalam Yesus dan Bapa, supaya dunia percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus Yesus. Yesus mau supaya dimanapun dia berada, kita juga berada bersama-sama dengannya, agar kita memandang kemuliaan Yesus yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya. Sebab Bapa di surga telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Demikian Bapak Ibu Saudara, sebuah doa yang terang dan sangat jelas menggambarkan betapa Yesus mengasihi kita luar biasa. Mari kita mengasihi Yesus juga secara luar biasa.
karena Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Setia dan taatlah kepadanya hingga garis finish yang sesungguhnya, yaitu saat kita nanti berpulang kepadanya dan Dia mendapati kita telah serupa dengannya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.